Tak terima disebut ada orang besar di balik laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Roy Suryo dan kawan-kawan melayangkan somasi. Dalam somasinya, penggugat meminta Jokowi mencabut pernyataannya. Mereka juga meminta Jokowi untuk minta maaf secara terbuka di hadapan publik karena menilai laporan Jokowi soal pencemaran nama baik dan manipulasi data otentik bermuatan politik. Jokowi justru dituding berniat jahat, termasuk pernyataannya soal orang besar yang diduga mengendalikan kasus dugaan ijazah palsu. Saling lapor, Roy Suryo CS dan Jokowi terus berlanjut. Bagaimana respons kubu Jokowi dan bagaimana detail somasi? Kita bahas bersama narasumber. Di studio sudah hadir kuasa hukum Roy Suryo CS, Jahmada Girsang, dan melalui sambungan Zoom sudah terhubung Wakil Ketua Umum Projo atau Pro Jokowi, Freddy Damanik. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Selamat Pak Jahmada, Bang Freddy. Selamat sore. Baik. Saya ingin mulai dulu dari Pak Jahmada. Anda ini somasi dilayangkan 2 hari yang lalu ya? Ya, 2 hari yang lalu. Dan ya, bagaimana betul. Anda bisa yakin somasi ini sudah tiba di tangan Pak Jokowi? Somasi selain kita kirim melalui pos, juga kita kirim, kita deklarasikan kan kemarin itu. Menurut saya sih normalnya sudah sampai ya. Okay. Kalau tidak sampai yang melalui pos yang kita deklarasikan. Tapi tidak ada konfirmasi secara langsung dari pihak Pak Jokowi bahwa telah menerima somasi dari klien Anda? Kebetulan yang membacakan saya langsung sendiri. Okay. Waktu kita deklarasi, waktu pengungkapan atau penginformasian tentang somasi itu. Baik. Isinya, koreksi kalau saya salah, tim advokasi menilai pernyataan Pak Jokowi yang ada kekuatan atau orang besar di belakang carut-marut antara persoalan ijazah ini adalah syarat dengan inkonsistensi dan muatan politis. Inkonsistensinya di mana, Pak? Ya, dari awal kalau kita turutin laporan Pak Jokowi ya, tanggal 30, ya tanggal... Kita flashback dulu nih ya? Ya, oke. Flashback dulu ya. Itu kan laporan tentang 310, 311 KUHP kan? Itu dari keaduan gitu loh. Nah kita sebenarnya concern ke situ. Kalau di pasal itu, di KUHP pidana itu kan disebut penghinaan. Ya penghinaan ada, disebut penghinaan lah, pasal itu disebut himpunan dari penghinaan. Tapi sekarang tiba-tiba melebar ke yang mana-mana. Gitu kan. Melebar ke bahkan menuduh orang yang besar gitu loh. Ada orang yang berpengaruh besar di bangsa ini. Kita nggak tahu siapa itu. Nah menurut kita itu inkonsisten. Jadi laporan yang di Polda Metro Jaya itu tidak difokuskan secara total gitu loh. Padahal kita dari awal sejak klarifikasi sampai dengan ini sudah ada panggilan nih. Sudah ada panggilan penyidikan nih. Hari ini kita dapat informasi, kita mau total ke situ. Tapi tiba-tiba ada lagi isu yang lain bahwa ada orang besar gitu loh. Kita lihat ini dari kuasa hukum, baik dari klien kami mengatakan bahwa ini ada tidak konsisten lah begitu kan. Tidak konsisten. Jadi kemana-mana gitu loh. Padahal itu tidak kita inginkan. Kalau memang berhadapan dengan hukum, kita siap. Klien kami siap, sangat siap. Dan Anda menuntut Pak Jokowi setelah menerima somasi ini untuk meminta maaf atau mencabut pernyataannya terkait orang besar tadi? Logikanya begitu, karena ini sudah membuat pihak lain agak mulai komen ya. Saya nggak sebut namanya. Ya dari partai-partai besar itu saya nggak sebut, tapi sudah mulai tersinggung gitu loh. Sudah mulai tersinggung, sudah mulai Karena kasus ini sendiri Pak Jahmada sudah menyita perhatian publik begitu luas. Tidak hanya di media sosial, tapi termasuk elit-elit politik kita. Lantas kenapa ini menjadi persoalan? Loh kita, tadi saya katakan, kita konsisten kalau ini Pak Jokowi dari awal mengatakan ini delik aduan untuk penghinaan lah gitu ya. Dalam 2 pasal itu sebut penghinaan itu. Ya konsisten di situ aja, jangan dibawa-bawa kemana-mana. Kita juga tidak mau bangsa ini semakin, semakin terpengaruh, semakin tergerus. Urusan bangsa ini atau rakyat kita ini tertarik ke masalah ini gitu. Kan kasihan kan? Banyak persoalan yang lebih besar di luar sana. Banyak lah, banyak sekali. Gitu. Saya ke Pak Freddy, Bang Freddy, gimana komentarannya soal somasi yang dilayangkan ke Pak Jokowi? Ya, terima kasih. Biasa aja sih. Harusnya malah mereka itu biasanya langsung lapor. Tuh Rismon lapor sana, lapor sini kan. Ini pakai somasi dulu, berarti ya mungkin supaya lebih panjang kali ya, supaya lebih panjang. Jadi kita tanggapannya biasa aja, Pak Jokowi juga seperti biasa, tanggapannya biasa saja hal-hal seperti ini. Justru ya ini mengkonfirmasi
konfirmasi bahwa memang ya niat mereka ini memang targetnya memang hanya untuk menyerang, ya serang sana, serang sini. Saya sering katakan memang kasus ini, isu ini ya memang awalnya ada dua, hukum dan politiknya memang. Ini nggak bisa dibantah. Hukumnya saat ini tadi Bang Yamada bilang di Polda Metro Jaya sudah masuk proses penyidikan dan itu Pak Jokowi hanya sekali saja, ya sekali saja melapor dalam proses hukum, hanya itu saja. Ya Pak Jokowi merasa direndahkan, dihina, makanya dia lapor di Polda Metro Jaya. Dan politiknya, ya makanya saya bilang sebetulnya justru mereka ini konsisten bahwa kan awalnya ini kan mereka menuduh, memfitnah Pak Jokowi ijazahnya palsu. Ya yakin sudah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Kemudian tetapi tetap saja ya selain membangun narasi terus-menerus, kemudian tetap saja mencari-cari. Masa katanya ijazah Pak Jokowi udah asli, tapi tetap saja mencari ijazah Pak Jokowi, masih mencari skripsi Pak Jokowi. Karena belum dapat jawaban, Bang Freddy. Karena belum dapat jawaban. Nah, katanya ijazahnya udah 1000%, 1000 miliar palsu. Nah, tetapi masih mencari bukti, kan begitu. Ini kan udah menuduh ijazahnya palsu, tapi masih mencari bukti kemana-mana, membangun narasi kemana-mana. Itulah yang kami sampaikan bahwa memang ada unsur politiknya memang untuk menyerang Pak Jokowi, untuk mendiskreditkan Pak Jokowi, untuk mendelegitimasi Pak Jokowi. Nah sekarang kan tadi seperti Mbak mengatakan kasus ini udah melebar kemana-mana sehingga ada saja pihak-pihak yang memanfaatkan isu ini, memainkan isu ini, khususnya orang-orang yang memang tidak suka Pak Jokowi, benci Pak Jokowi. Jadi itu biasa aja dalam politik, sebetulnya yang disampaikan Pak Jokowi itu biasa saja. Bang dalam Freddy, konteks politik itu merupakan pesan. Oke, Begitu. Bang Freddy, Anda ingin mengatakan bahwa air kolam sekarang sudah keruh, yaudah mancing bareng-bareng aja di sana, nggak usah tambahin ada somasi, lanjut saja ke proses hukumnya, itu yang Anda maksudkan? Ya, selalu saya katakan bahwa memang ini ada dua, satu hukum, ya Polda Metro Jaya sedang berjalan, di Mabes Polri sudah berhenti, dan politik. Memang politik ini, ya selain isu ijazah palsu ini, akan digandrungi terus dengan isu-isu lain. Yang pasti yang menyerang Pak Jokowi, termasuk yang terakhir, kita juga tahu nih, walaupun tidak berkaitan langsung, ya tetapi misalnya dengan Bang Yamada tidak ada berkaitan langsung. Ya, tetapi ini orang-orang yang tidak suka, benci dengan Pak Jokowi, yang lawan politik Pak Jokowi akan bersatu di dalam isu itu semua, ya untuk menyerang Pak Jokowi. Itu yang dimaksud Pak Jokowi di sini adalah ada orang besar yang terus memainkan narasi-narasi ini. Itu narasi utama ya saat ini ya ijazah ini gitu. Pak Jamada, apakah Anda tiba-tiba masuk ke dalam lingkaran ini? Oh tidak. Maksudnya? Sudah sejak kapan Anda bersama Bang Roy Suryo CS? Oh, hampir sejak munculnya tentang kasus ijazah palsu ini, ya saya sudah ada di situ. Jadi Anda bukan yang disebut membuat riaknya semakin luas, bukan? Tidak sama sekali. Dari awal kita sudah ada. Cuman kita Bang Roy yang minta Anda atau Anda yang menawarkan diri? Mereka yang meminta saya. Mereka minta saya. Ya jujur aja. Ini kan terbuka ini. Mereka yang minta saya. Mungkin ya saya dibutuhkan oleh tim itu untuk satu hal gitu loh. Memang saya khususkan untuk penelitian mereka. Saya ini khusus untuk memperdalam bahwa apapun yang mereka lakukan ini base ilmiah penelitian. Dan sudah akan terbit buku yang 500 halaman yang akan diaklamasikan tanggal 17 Agustus. Itu bukti dari semua penelitian mereka. Siapa yang tidak setuju itu bantah dengan ilmiah. Itu, jadi kita benar. Jadi saya disinggung tadi Bung Freddy itu, kami tidak setuju ya. Saya melalui acara ini saya katakan tidak benar kita ini mengalihkan ke politik. Hati-hati loh, kami tidak loh. Kami murni base penelitian. Ijazah ini pun dalam penelitian kok. Bukan kita yang memulai loh. Tapi bukannya soal politik ini tidak bisa dinafikan, karena Pak Jokowi kan tokoh politik.
Oh iya, terserah kalau beliau yang mengatakan orang besar. Kan beliau yang mengatakan itu, bukan kita gitu loh. Kecuali kalau kita menggandeng satu banyak partai politik atau apapun itu, boleh dikatakan kita yang memulai. Oke. Kan boleh yang berpidato depan rumahnya, ini ada orang besar lah, orang ini. Kan bukan kita loh. Oke. Kalau kita tadinya fokus kepada satu titik gitu loh. Oke, Bang Freddy, sebenarnya diksi orang besar itu atas saran atau usulan dari tim orang-orang dekat Pak Jokowi, atau memang selama ini diksi itu selalu ada di antara diskusi-diskusi internal? Lah, gini loh, kan Pak Jokowi bilang memang ada agenda politik di sini. Lihat aja itu kliennya Bang Jamada itu, Roy Suryo, ya Tifa, ya kemudian siapa Rismon. Itu mereka sering mengatakan kita hancurkan dinasti Jokowi, rezim Jokowi, ya apa namanya Fufu Fafa segala macam. Itu tuh ada di publik semua, itu jejak digital nggak akan bisa hilang, begitulah. Jadi tadi Bang Jamada mengatakan penelitian, ya satu-satunya penelitian orang-orang itu ya ijazah Pak Jokowi ini, ya bagaimana mengaku seorang peneliti, satu-satunya penelitiannya adalah ijazah Pak Jokowi, itu yang pertama. Tapi yang sebetulnya kan ini menjadi masalah adalah ketika ya orang-orang itu mengatakan ya dengan bukti yang mereka peroleh, ya bahasa saya dari pinggir jalan, dalam konteks ini katakanlah dari medsos, kemudian dengan berani mengumumkan, berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, itulah secara hukum. Nah makanya berproses, tetapi terus menerus dibangunlah, ya dibangun apa namanya narasi-narasi yang misalnya kemarin dari Pramuka terus ya, kemudian juga Bung Rismon itu ke Solo, ke UGM segala macam. Ya sekali lagi saya ulang, katanya udah diteliti ya palsu, tetapi terus memainkan. Jadi kan kalau memang konsisten hukum, ya harusnya kan dihadapi saja. Oke. Orang katanya udah palsu kok. Jadi kenapa terus narasi-narasi dibangun? Nah, ada namanya wisuda, ada namanya reuni itu, ya kemudian itu dikatakan reuninya settingan. Ya sudah hadapi saja sebetulnya proses hukum, tapi kan nggak itu yang terjadi. Oke. Nggak itu yang terjadi, terus dibangun narasi. Nah, jadi kemudian ini sekarang diterbitkan buku, ya itu hak mereka menerbitkan buku. Ya. Nanti mau buku itu mau dibawa kemana kan, tapi kan buku itu juga kan isinya itu aja yang publik juga sudah tahu. Kemarin juga udah disampaikan di dalam Barreskrim, tapi kan itu aja mentah semua, itu nggak ada isinya, nggak ada nilainya itu, dan Baik, itu baik. sudah semua udah tahu, nggak Yang menilai, usah 1.500 udah tahu